Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Prayoga, NPM 224111026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang global market pada mata kuliah bisnis internasional. Pengertian global market atau pemasaran global. Pengertian umum pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Karena pengusaha yang kuat adalah pengusaha yang tidak akan mudah menyerah ketika ada tantangan bisnis yang begitu berat. Setiap tantangan dan kesulitan tersebut harus dijadikan sebagai suatu cambukan semangat untuk para pengusaha sehingga bisnisnya yang dijalankan bisa semakin maju dan berkembang lebih jauh. Karakter inilah yang sudah banyak diterapkan oleh setiap pengusaha maju di Indonesia. Hal yang mendorong dan menghambat pemasaran global. Saat ini pemasaran secara global dibentuk karena adanya pengaruh yang bersifat dinamis dari berbagai kekuatan, bukan hanya mendorong tapi juga yang menghambatnya. Beberapa hal pendorong pemasaran secara global adalah teknologi, kebutuhan dan keinginan pasar, kualitas biaya, perkembangan ekonomi dunia, perdamaian global, serta mengenali peluang untuk bisa meningkatkan daya tugasnya secara internasional. Sedangkan beberapa hal penghambatnya adalah kecurangan manajemen, perbedaan pasar, kontrol nasional, dan budaya organisasi perusahaan. Manfaat adanya pemasaran global. Yang pertama, meningkatkan kompetensi para pengusaha. Pemasaran global mempunyai suatu tujuan untuk meningkatkan keahlian setiap pengusaha untuk bisa mencari berbagai ide serta pengetahuan baru dalam hal penjualan produknya kepada masyarakat. Kompetensi tersebut nantinya akan bisa terlihat dengan jelas tentang siapa saja pengusaha yang berkompeten dan kurang berkompeten. Kedua, bertahan hidup. Manfaat lainnya dari pemasaran global adalah demi bertahan hidup dan demi memenuhi kebutuhan pokok setiap masyarakat. Kenapa? Karena setiap pengusaha akan selalu dituntut untuk bisa mendapatkan ide baru dan berinovasi dalam melakukan pemasarannya. Berbagai ide baru tersebut sangat penting ketika sudah tidak ada lagi kebertahanan hidup yang memadai di masyarakat. Sangat penting untuk digarisbawahi bahwa saat ini banyak masyarakat yang sangat membutuhkan pemasaran secara global untuk bisa tetap bertahan hidup dan membuat kehidupan yang lebih baik lagi. Ketiga, kualitas produk yang lebih baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap pengusaha akan dituntut untuk bisa selalu melahirkan ide segar yang berkualitas dalam pemasaran secara global agar produknya bisa menjadi produk yang paling unggul. Produk yang berkualitas tersebut nantinya akan diserbu oleh banyak pelanggan atau pembeli. Kita tentu paham bahwa setiap pelanggan akan selalu membutuhkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk itu setiap pengusaha akan diminta dan bahkan dipaksa untuk mampu menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga nantinya dari hal tersebut akan mampu melahirkan berbagai produk yang lebih unggul. Keempat, pertumbuhan ekonomi.
Perlu Anda garis bawahi bahwasanya perkembangan masyarakat akan sangat tergantung pada aktivitas jual beli yang ada di sekelilingnya. Untuk itu, pemasaran global akan sangat berpengaruh dengan adanya perkembangan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mereka akan otomatis berjalan lancar dengan banyaknya masukan dari daerah, namun perkembangan ekonomi tersebut akan menggambarkan suatu grafik yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Nantinya, perkembangan ekonomi ini akan sangat menguntungkan para pengusaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Yang terakhir, meningkatkan selera masyarakat. Membuat produk yang sesuai dengan selera masyarakat adalah cara yang harus ditempuh agar produk pengusaha bisa laku dan diminati oleh banyak masyarakat. Namun, selera masyarakat ini akan terus berubah sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bahkan, tidak jarang selera masyarakat tersebut akan bergerak menurun atau meningkat sesuai dengan perkembangan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Untuk itu, setiap pengusaha harus mampu berusaha lebih keras dalam mendapatkan ide yang segar agar mampu meningkatkan selera masyarakat atas barang yang diproduksinya. Apabila produk ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perusahaan tersebut akan mampu mendapatkan keuntungan yang besar. Baiklah, terima kasih. Itu saja bisa saya jelaskan mengenai materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.